apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud demi melihat mereka ini zikir berjamaah, langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Lihat, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, tapi kalian telah berani-beraninya merubah ajaran Nabi SAW. Gak ada contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali lagi kita berjumpa di channel Al Khair Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan selalu umur yang barakah, rezeki yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah kita akan bahas lagi satu permasalahan mengenai apakah zikir jahar itu dibolehkan atau tidak. Sebelum kita bahas itu, kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah. Zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Ini disaksikan pertama kali oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat ini baik. Ya zikir baik kan? Di masjid lagi, berjamaah, menunggu sholat lagi. Kan kebaikan di atas kebaikan. Asy'ari terbentengi oleh satu manhaj, maka ada pertanyaan di diri beliau. Kalau ini baik, kenapa tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Abu Musa al-Asy'ari baru melihat sekali itu. Ada zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Maka Abu Musa mengatakan dalam hatinya, kalau ini baik, kenapa para sahabat tidak ada yang melakukan? Berarti nggak baik. Nah, cuman karena ada yang lebih alim dari beliau, maka beliau belum berbuat. Beliau melapor kepada Habrul Ummah, Turjumanul Quran, yaitu Ibnu Mas'ud. Kan yang di Kufah, sahabat yang di Kufah itu Ibnu Mas'ud, tadi Abu Musa al-Asy'ari, terus Ammar bin Yasir. Ada 3 sahabat yang dikirim ke Kufah. Begitu Ibnu Mas'ud datang, ini sebuah akhlak yang dicontohkan oleh Abu Musa, ya. Abu Musa tidak mengetuk rumah Ibnu Mas'ud, tapi menunggu di luar. Ini adab terhadap orang yang alim. Begitu keluar, diceritakan bahwa barusan ada kejadian, mereka ada orang zikir berjamaah, beramai-ramai, dipimpin oleh satu orang. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud demi melihat mereka ini zikir berjamaah? Langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Lihat, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, tapi kalian telah berani-beraninya merubah ajaran Nabi SAW. Gak ada contoh seperti ini. Gitu. Apa jawaban mereka? Itu masih ingat? Kami bermaksud baik. Emang benar. Semua ahlul bidah gak ada niat jahat. Yang usoli, yang tahlilan, yang salawat nariyah, yang muludan, manakiban, semuanya niatnya baik. Beda dengan pezina, penjudi, koruptor, pembunuh, itu niatnya jelek, jahat. Maka tadi ngumpet-ngumpet. Kalau ini tidak, niatnya baik. Keluarlah ucapan emas yang keluar dari lisan Ibnu Mas'ud. Kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi nggak dapat kebaikan. Niatnya baik tapi yang didapat keburukan, dosa. Karena amal itu akan berpahala, akan diterima kalau memenuhi berapa syarat? 2. Amal itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 syarat. Apa syarat pertama? Baik tadi, ikhlas karena Allah. Baik, ya, ini syarat pertama. Syarat kedua, caranya mengikuti Rasulullah. Maka syahadat ada 1 apa ada 2? Ada 2, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa la ilaha illallah? Amal kita, salat kita, puasa kita harus ikhlas karena Allah. Apa Muhammad Rasulullah? Salat kita, puasa kita, zakat kita harus mencontoh cara Rasulullah. Kesimpulannya, ya, ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang ada di Indonesia khususnya, mereka itu membid'ahkan atau tidak membolehkan zikir secara jahar berjamaah. Ya, nggak boleh. Maka ada riwayat yang dinukilkan Ustadz tadi. Riwayat yang dinukilkan oleh Ustadz itu ternyata sudah banyak dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Maka di antara kitab yang membahas tentang hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, boleh kita lihat di dalam kitab Ruhul Ma'ani, ini tafsir Quran, karangannya Syekh Al-Alusi, Syekh Al-Alusi, ya. Di dalam kitab beliau dijelaskan wa ma dzukira fil waqi'ati an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu min annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is sauti fil masjid. Wa ma dzukira fil waqi'ah, dan apa yang disebutkan mengenai kejadian
an ibn Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, min annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is sauti, bahwasanya beliau melihat suatu kaum mereka bertahlil atau mereka berzikir dengan mengeraskan suara fil masjid, di dalam masjid. Faqala, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, ma arakum illa mubtadi'ina, saya tidak melihat kalian kecuali kalian pelaku-pelaku bid'ah, kata Abdullah bin Mas'ud. Hatta akhrajahum minal masjid, sehingga Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan mereka dari masjid. Maka komentar daripada pengarang kitab ini, beliau mengatakan, la yasihhu 'indal huffadhi minal a'immatil muhadditsina. Hadis ini tidaklah sahih menurut para pakar-pakar muhaddis, pakar-pakar hadis dari para imam-imam hadis. Jadi ini hadis tidak sahih. Wa 'ala fardhi sihhatihi. Jadi yang pertama, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, yang enggak bisa dijadikan dalil. Atau pendekatan kedua, wa 'ala fardhi sihhatihi. Taruhlah kira-kira memang hadis ini sahih. Taruhlah hadis ini sahih. Huwa mu'aradun bima yadullu 'ala thubutil jahri minhu radhiyallahu anhu. Maka hadis ini akan bertentangan dengan hadis yang menunjukkan subutnya zikir jahar atau diperbolehkannya zikir jahar, yang diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud. Mimma rawahu ghairu wahidin, yang mana perawinya yang meriwayatkannya lebih dari satu orang minal huffaz, dari pakar-pakar hadis. Au mahmulun 'alal jahril baligh, atau pendekatan yang ketiga, mungkin yang berzikir secara jahar di dalam masjid ketika itu sangat-sangat berlebihan dalam berzikir jaharnya, sehingga Abdullah bin Mas'ud melarang dan mengeluarkan mereka dari masjid. Nah ini dalam kitabnya Syekh Alusi, ya, Imam Al-Alusi dalam Ruhul Bayan. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab, tadi kitab Ruhul Ma'ani, sekarang kitab yang kedua Ruhul Bayan. Dalam kitab Ruhul Bayan, masih tafsir Quran, ini pengarangnya adalah Syekh Ismail Haqqi Al-Mustafa Al-Hanafi. Beliau juga menjelaskan hadis yang sama, ya. Langsung kita baca daripada komentar beliau. Bi annahu kadzbun wa iftira'un ala Ibni Mas'udin. Bahwasanya hadis yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu melarang berzikir jahar, itu adalah kadzbun, kebohongan, ya. Adalah kebohongan waftira, dan itu adalah, ya, kebohongan, kadzib, tidak bisa diterima, ala bin Mas'udin, yang mana mengatasnamakan Abdullah bin Mas'ud, limukhalafatihim nusus, ya, limukhalafatihim an-nusus, karena ini banyak bertentangan dengan nas-nas al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah wa af'al al-malaikah, dan juga perbuatan-perbuatan malaikat. Nah, ini tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan nas-nas Quran, nas-nas hadis, dan juga ini adalah amal-amalnya para malaikat. Kemudian lanjut di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, wa amma ma naqala 'an Ibni Mas'udin annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is sauti fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'in hatta akhrajahum minal masjid. Nah, sama dengan hadis yang di atas. Falam yasihha anhu bal lam yurad. Hadis ini tidak sahih, ya, tidak sahih, bahkan hadis ini tidak ada riwayatnya, kata pengarang kitabnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa min thamma akhraja Ahmad an Abi Wa'il qala haula'i alladziina yaz'umuna anna Abdullah kana yantahi 'anil dzikri. Ya, dari di sanalah telah mengeluarkan Ahmad dari Abi Wa'il, beliau mengatakan, Abi Wa'il mengatakan, orang-orang yang menuduh bahwasanya Abdullah bin Mas'ud beliau melarang dari zikir, ya, zikir dalam masjid, zikir jahar itu. Ma jalastu Abdullah majlisan qattu. Saya ini tidak pernah satu kali pun kalau duduk bersama Abdullah bin Mas'ud majlisan qattu, satu majelis, illa dzakarallaha fihi, kecuali pasti beliau berzikir kepada Allah, atau ya beliau juga berzikir dalam majelis tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kita buka lagi kitab Al-Hawi lil Fatawa. Al-Hawi lil Fatawi, karangannya Jalaluddin Asy-Syuyuti, ya. Di situ beliau juga terangkan, faqad naqala 'an Ibni Mas'udin annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is sauti fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'ina hatta akhrajahum minal masjid. Sama dengan hadis yang sebelum-sebelumnya. Qultu hadzal athara 'an Ibni Mas'ud. Hadis ini memang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi Jalaluddin Asy-Syuyuti mengatakan, ya dah, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.
Yahtaju ila bayani sanadihi. Tapi ini butuh kepada penjelasan sanadnya. Wa man akhrajahu minal a'immatil huffaz, dan orang-orang atau para ulama yang meriwayatkan dari imam-imam pakar-pakar hadis fi kutubihim, di kitab-kitab mereka. Yaitu perlu dicek lagi sanadnya hadis tersebut. Wa ala taqdiri subutihi, dan mengira-ngirakan kalau memang ini hadisnya subut, hadisnya sahih, fahuwa mu'aradun. Hadis tersebut kalaulah memang sahih, fahuwa mu'aradun, maka dia juga akan bertentangan bil ahaditsil katsirah, dengan banyak sekali hadis ats-tsabitati, yang juga sahih, yang juga sabit, al-muqaddimah, yang lebih didahulukan. Wahia, maka kata musannifnya, maka hadis-hadis yang subut, yang banyak diriwayatkan tersebut, ya, tentu muqaddamatun, akan lebih didahulukan alaihi, daripada satu hadis ini. Ya. Satu hadis kok bertentangan dengan banyak hadis, tentu hadis yang lebih banyak itu akan lebih didahulukan. Dan ta'arudi, ketika hadis tersebut bertentangan. Ya, ketika hadis tersebut bertentangan, ya. Udah, taruhlah kalau memang hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ini melarang dari zikir jahar, itu subut, sahih. Tetapi ternyata bertentangan dengan banyak hadis yang lain, maka hadis satu ini tidak bisa kita jadikan pegangan, tentu dia masuk dalam kategori syadz, hadis yang syadz atau hadis yang gharib. Kemudian di dalam kitab Al-Burayqah Al-Mahmudiyah, Syarah At-Tariqah Al-Muhammadiyah, di situ ada keterangan juga. Waqad sahha atharun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يذكرون الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام فراح إليهم وقال ما عهدنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أراكم إلا مبتدعين فما زال يذكر حتى أخرجه من المسجد. Ya, ini sama dengan hadis yang di atas, ya, menerangkan tentang Abdullah bin Mas'ud ini datang ke masjid melihat satu kaum berzikir, maka Abdullah bin Mas'ud marah kepada mereka dan menyuruh mereka keluar dari masjid. Maka komentar musannif dalam kitabnya, ya, beliau mengatakan, walau zakartu dalil jawazi jahri dzikri, kalau saya menyebutkan dalil kebolehan mengeraskan zikir, lazada ala mi'ah intaha. Tentu hadis yang menjelaskan tentang kebolehan zikir jahar itu lebih dari 100 riwayat. Begitu banyak riwayat yang membolehkan zikir jahar, tentu ini tidak bisa kita memegang daripada hadis yang satu ini, yang mengenai Abdullah bin Mas'ud melarang zikir jahar, ya, sebagaimana keterangan-keterangan sebelumnya. Kemudian beliau menambahkan, aku berkata, qad harartu risalati fi haqqil jahri fi dzikri. Saya telah menyusun satu risalah mengenai zikir jahar itu. Faman arada tafsilahu falyarji' ilaihi. Kalau mau mempelajarinya, ya, silahkan melihat karangan beliau. Hasilhu ikhtilaful jawazi wa rajhanuhu wa adamuhuma bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal wal awqat wal aghrad. Yang mana, ya, pada intinya zikir jahar ataupun zikir asrar atau zikir pelan, ya, sir, yaitu tergantung keadaan, tergantung orangnya, tergantung keadaan tempatnya, waktunya, dan juga tujuannya, ya, tujuannya. Maka di dalam Al-Adhkar, yang kitab Al-Adhkar dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam satu bab khusus di situ, faslun fi raf'is sauti bil qiraati wal israri biha, ya, menjelaskan tentang baca Quran atau zikir secara keras ataupun secara sir, lirih. Ja'at atharun bi fadilati raf'is sauti bil qiraati. Telah datang banyak hadis mengenai fadilahnya mengeraskan suara baik berzikir maupun baca Quran. Wa atharun bi fadilatil israr, begitu juga hadis-hadis asar mengenai fadilah zikir secara pelan. Qala al-ulama'u, para ulama mereka mengatakan, wal jam'u bainahuma, mengumpulkan di antara dua hadis tersebut atau dua pendapat tersebut, annal asrara ab'adu minar riya, sesungguhnya zikir secara pelan itu lebih jauh daripada riya. Fa huwa afdalu fi haqqi man yukhafu dzalik. Maka bagi orang yang khawatir kalau dia jaharkan suaranya bisa timbul riya, lebih utama dia zikir secara sir saja, pelan saja. Fa ila, kalau dia tidak khawatir untuk riya, fal jahru afdalu, maka menjaharkan, mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran ataupun berzikir itu lebih utama. Bisyarati alla yu'dhiya ghairahu, dengan syarat dia tidak menyakiti atau mengganggu orang lain, min musallin aw naimin aw ghairihima,
orang tidur, orang sholat, orang tidur, ataupun selain mereka berdua. Jadi ya tergantung orangnya. Kalau dia merasa kuat tidak akan riak ketika dia jahar, silakan, lebih utama dia jahar. Tapi kalau takut riak, ya lebih utama dia pelankan aja suaranya. Zikirnya asrar saja, sir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lagi, wa dalil fadilatil jahri, dalil keutamaan mengeraskan suara. Anal amala fihi aksar. Sesungguhnya amal di dalam zikir jahar atau membaca Quran dengan jahar itu aksar, lebih banyak manfaatnya atau faedahnya. Wa li'annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi. Ya, karena zikir secara jahar ataupun baca Quran secara jahar itu bisa merembet atau menjalar manfaatnya kepada orang lain. Wa li'annahu yuqidhu qalbal qari, dan zikir jahar atau baca Quran dengan jahar itu bisa membangunkan hatinya orang yang membaca. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, dan mengumpulkan hammah kepada lebih merenungkan lagi, bisa lebih khusyuk lagi renungannya, kurang lebih seperti itu. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi mendengarkan bacaan zikirnya atau Qur'annya. Wa li'annahu yatrudun naumah, dan menghilangkan ngantuk atau tidur, ya. Wa yazidu fin nasyati, dan akan menambah dalam kesemangatan. Wa yuqidhu ghairahu min naimin wa ghafilin, dan akan membangunkan orang yang tidur, ya, atau orang yang lalai, ya. Kalau ada orang zikir kok sir kan takutnya ngantuk, ya kalau dikerasin suaranya bisa nggak ngantuk itu, ya. Wa yanshutuhu, dan yunshituhu, atau akan menambah kesemangatan juga. Fama tahadarahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdalu. Maka barang siapa yang memiliki salah satu niat yang diterangkan di atas itu, ya, maka zikir secara jahar itu jauh lebih utama. Maka keterangan para ulama itu Masya Allah begitu panjang lebar membahas tentang zikir jahar dan zikir sir. Nah, maka itu ya tergantung dari kondisi seseorang atau waktunya atau tempatnya. Kita melihat kondisi saja. Intinya tidak boleh kita ini menyimpulkan zikir jahar itu dilarang, zikir jahar itu bid'ah, ya. Tidak pernah dibuat Nabi, ya, tidak. Padahal hadisnya kata para ulama lebih dari 100, ya, lebih dari 100 riwayat menerangkan tentang kebolehan zikir jahar. Ya, kalau zikir sir juga ada keutamannya, maka tidak boleh ada saling mencaci maki, menghina di sini. Maka di Indonesia ini bagaimana kita meninggikan toleransi kita dalam beragama, dalam beda pendapat, gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan amalan orang lain itu salah, padahal mereka punya dalil. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.